kami sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Oh iya, kita kan baru pulang dari Bali nih. Boleh tolong sebutin nggak tempat apa saja yang kita kunjungi dan kegiatan apa saja yang kita lakukan selama di Bali? Oke, pada hari pertama kita mengunjungi Batu Bulan buat melihat tari barong. Nah, setelah itu kita ke desa Panglipuran. Di hari kedua kita mengunjungi 4 tempat, yaitu Jogger, Pantai Pandawa, Tanjung Benoa, dan Puja Mandala. Nah, setelah itu kita menuju hotel untuk persiapan gala dinner. Lalu di hari terakhir kita check out dari hotel dan kita perjalanan menuju Monumen Gajah Sandi. Setelah mengunjungi Monumen Gajah Sandi, kita perjalanan menuju wisata Tanah Lot. Setelah itu kami perjalanan menuju Labuhan dan kembali ke kota asal kita. Wah, pasti seru ya. Kita langsung panggil aja nih para bintang tamu kita. Halo. 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 Nah, mari kita kenalan nih sama para bintang tamu kita. Oke. Halo, saya Masita. Di sini saya berperan sebagai pengamat budaya. Halo, perkenalkan saya Raisa dan Safritis sebagai pengamat sosial. Halo, perkenalkan nama saya Lalu Sakwili sebagai pemangku adat. Halo, nama saya Atta Prayoga sebagai pengamat masyarakat. Oke, itu tadi para bintang tamu kita. Langsung aja ya kita masuk pada tema podcast kita kali ini yang berjudul bagaimana kondisi protokol kesehatan di Bali. Oke, pertanyaan buat Atta ini. Apakah protokol kesehatan mempengaruhi ekonomi peristiwa di Bali? Protokol kesehatan sangat terasa dan berpengaruh mengingat Bali merupakan identitas pariwisata utama. Larangan berpergian dan ketakutan akan menyebar virus, turis domestik dan turis asing menurun drastis. Upaya-upaya telah dilakukan untuk memulihkan, termasuk program CHS dan meminimalkan kontak fisik di semua proses bisnis industri di pariwisata. Oke, kemarin kan ke Bali, ketemu bule nggak? Tuh, ketemu Mbak. Foto nggak? Foto nggak? Betul lah. Coba semuanya ini. Oke, lanjut untuk Willy. Apakah kegiatan budaya di Bali terganggu ketika pandemi COVID datang? Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan adat Bali yang ditunda atau bahkan tidak dilaksanakan di tengah pandemi, sehingga muncul potensi pergeseran karakter budaya Bali dari yang semula mengedepankan aspek komunal menjadi cenderung individualis. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk Tata, bagaimana adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi di Bali? Apakah masih ada pengetatan protokol kesehatan? Oke. Sebelum pandemi masih belum ada yang memakai masker. Lalu setelah datangnya pandemi baru diarahkan pengetatan protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, waktu di Bali ada bully dancing. Oh, ada. Kui. Foto nggak? Enggak sih, bulinya tua soalnya enggak sama saya. Jadi Pacar, Mbak. oh iya udah punya pacar siapa? ya. Siapa pacarnya? Enggak ada YTTA. Oke, yang foto aja. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat Raisya. Apakah kesehatan sosial di Bali ada perubahan setelah diadakannya protokol? Menurut pendapat saya, kesehatan di Bali mulai membaik. Pada pencapaian ini berkat adanya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat Bali yang melakukan protokol dan vaksinasi booster. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat Atta. Bagaimana cara menanggulangi protokol kesehatan ketika berpariwisata ke Bali? Selalu cek vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi di setiap tempat wisata dan pastikan selalu menggunakan masker dan juga disiapkan tempat cuci tangan. Oh baik, pas di Bali kamu selalu menggunakan masker nggak? Iya. Enggak, dia lepas masker dia. Oh gitu ya.
Enggak sumbang, bohong itu mbak. Oke, terima kasih. Kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencegah agar terhindar mengenai COVID-19 di Bali. Beberapa tempat atau lokasi di Bali masyarakat sekitar terkadang mengadakan kegiatan bersama di pagi hari seperti senam dan olahraga. Tetapi tetap menjaga jarak dan melakukan 5M. 5M yaitu menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Baik, terima kasih. Nah, pas di Bali, Tata melakukan senam nggak atau olahraga semacam itu? Enggak sih, saya malas senam sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk Raisya nih pertanyaannya. Bagaimana kondisi tempat wisata di Bali pada saat Kota Bali kedatangan G20? Pada saat adanya G20, pertemuan petinggi negara yang berada di kawasan Nusa Dua jadi untuk situasi objek wisata, terutama yang berada di sebelah selatan ini agak jauh dikunjungi. Kenapa? Karena satu itu lebih diprioritaskan jadi untuk yang mengikuti G20 tersebut. Oh ya, waktu ke Bali tuh, waktu jalanan ke tol, yang ada bendera-benderanya nggak? Enggak, tidur. Ada nggak waktu lihat? Aku ngeliat sih ada patung gede itu apa namanya? Aku juga lupa sih namanya apa? Monumen Baja. Enggak, yang patung gede waktu itu loh. Yang kayak elang. Iya. Oh, Megazord itu toh? Pandawa, nak tahu kok. Kita loh nggak pesan. Ya wis, Nggak melihat Tidak, ada patung gitu aja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Willy. Bagaimana tanggapan masyarakat Bali pada saat kedatangan G20? Pendapat masyarakat Bali pada umumnya karena bergerak di bidang pariwisata, jadi itu sangat antusias sekali, sangat senang jadi dengan kedatangan petinggi negara itu untuk datang kembali. Jadi harapannya dengan petingginya yang datang ke Bali juga jadi untuk wisatawan dari mancanegara juga mau untuk datang dan liburan di Bali. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk Tata, Ya. bagaimana nih kondisi Pantai Pandawa sebelum dan sesudah pandemi? Di sana keadaannya mulai runtuh sekali. Jadi semuanya menurun. Karena masyarakat di rumah dan karena tamu-tamu tidak bisa masuk, dan untungnya pada masyarakat semua sehat-sehat aja. Pedagang juga cuman bisa duduk, dikarenakan itu juga penghasilan pedagang di sini kayak nggak berpenghasilan, jadi menurun. Terakhir nih untuk Ata, hal apa yang unik di Pantai Pandawa nih? Di sana hal yang paling unik dari segi pantai dulu, air laut yang bersih karena dari pandemi kurangnya perhatian para karyawan dan semakin kumuh. Tapi sekarang sudah mulai berbaiki lagi dan ditata lebih baik lagi dan bagus lagi. Oh baik, tapi yakin cuma pantainya nih? Apa mungkin turis-turisnya ada yang cantik atau apa gitu? Ada turis nggak waktu kita datang? Ada. Ada. Emang ada? Kok aku nggak lihat ya? Oh no, Enggak. oh no, mau Oh, ya? ngapain nangkal Gimana nampilnya, cantik nggak atau ganteng gitu? Ya begitulah. Ya begitu Ya, ya. biasanya Ya, gitu. jadi Kalau misalnya bulenya ganteng ya, ganteng kan sering bule ganteng. Manut. Loh, kok Yang cantik atau ganteng gitu? Cantik. Oh iya oke. apa ya, waktu di Pandawa kita kayaknya pas-pasan sama sekolah lain. Iya. SMA. SMP, SMP satu Cak. Satu. Manut oke. Oh ya, kegiatan di Bali itu seru nggak? Waktu kalian ke Bali. Kurang seru kita ada istirahat. Oh iya. Oh iya sih. Iya. Kita istirahat malam aja nggak sih? Iya, soalnya kegiatannya non-stop ya, nggak ada kayak berhenti. Iya. Harusnya Malamnya kurang gitu. Iya. kita
ada kayak fight-nya. Dan sama ada pemaksaan foto sih. Oh iya. Ya, permisi dek, ayo foto dulu sama kakaknya gitu. Enggak, tapi si Mbak bilang kayak gini, ini enggak apa-apa foto-foto. Terus akhirnya foto kan, malah akhirnya disuruh bayar. Untuk Iya, kita aman nggak nggak ambil. boleh. Kita nggak ambil ya. Ya sama, enggak ambil. Yang penting foto. Iya. Oh ya, ada cerita horor nggak waktu di hotel? Pernah saya kan pas di hotel itu hari ketiga, kalau nggak kedua itu dobrak-dobrak pintunya anak-anak semua. Oh, berarti langsung di kamar tuh. Yang di kamar saya itu yang jahilin itu kamu ya? Aku di kamar teman saya sendiri. Alah, maksud. Iya. Nah terus aku ngintip dari jendela, kan ada kayak bolongan kecil. Iya. Tak intip, terus nyabak sendiri. Sepi. Pilih gimana? Ada cerita horor nggak dari Enggak, saya hotel? tidur dulu. Oke. Jam 8 udah tidur. Nggak ada sih. Masa? Udah ada juga Jadi cerita. kita kan sekamar ya, jadi Ya, kita ada banyak kejadian horor. Coba Kita kita ceritain. kejadian apa? Kita kan yang ngalami. di kamar mana, kamu Nah, mana? ceritain aja. Oh, jangan deh. Oh, yang waktu itu saya kan gak sok ngerti kata-kata itu dia. Gak apa-apa, sesuai kata-katanya aja. Waktu itu kan saya pulang dari Bali, lihat apa ya waktu itu? Pokoknya pulang dari Bali. Saya mandi kan, terus kacanya itu embun sendiri. Saya hapus embunnya, embun lagi gitu loh. Jadi saya di situ merinding, terus kayak saya bayangin di situ ada tulisan I hate you gitu aja. Garing nggak sih? Nggak ya. Terus kita kan juga cerita-cerita nggak sih sama anak-anak dari kelas kita cerita gitu ngumpul gitu. Iya. Itu habis kalau nggak salah habis ini. Gala dinner. Iya. Iya. Kitanya kabur sih, bukan. Iya, kitanya kabur sih dari gala dinner. Ya, ya, gitu lah, capek lah, capek Iya. dia. Sebelumnya terima kasih sudah Menyempatkan waktu kalian buat mau masuk di podcast kita ini ya. Ya. Gimana? Oke, obrolan kita tadi dengan para bintang tamu yang spesial di episode kali ini. Terima kasih kepada kalian telah mendengarkan episode podcast Wanit Awards Bali. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Manut. Alhamdulillah, Tari Barong memang sudah ada di tahun sehingga anak-anak kita yang ada di sini memang dia sudah darah seni dan sudah belajar di sini. Bila lesan masih semua hidup kalau kita bisa mengentaskan oleh orang yang mau sampai akhir cerita yang harus berdepan dan isi ceritanya isi ceritanya jadinya baik buruk hidup kita itu ada Natal makanya ini kita lakukan kebaikan dalam kita akan mencari besar satu
Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Bagaimana kondisi yang pada saat di Bali pada saat kota Bali kedatangan G20? Pada saat adanya G20 pertemuan petinggi negara yang berada di kawasan Nusa Dua, jadi untuk situasi objek wisata terutama yang berada di sebelah selatan ini agak sulit dikunjungi. Kenapa? Karena satu itu lebih diprioritaskan. Jadi untuk yang mengikuti G20 Dan bagaimana tanggapan masyarakat Bali pada saat kedatangan G20? Pendapat masyarakat Bali pada umumnya karena bergerak di bidang pariwisata, jadi sangat antusias sekali, sangat senang. Jadi dengan kedatangan petinggi negara itu untuk datang ke Bali. Jadi harapannya dengan petingginya yang datang ke Bali juga, jadi untuk wisatawan dari mancanegara juga mau ikut datang dan liburan di Bali. Ya, terima kasih. Monitor yang ada di monumen. Bagaimana dampak upacara adat ketika pandemi COVID-19 datang? Ya berdampak banget karena kan pada waktu pandemi tidak boleh ada tamu lagi wawancara, kan tidak boleh ada yang namanya tamu, apa tidak boleh ada berkerumun. Sementara kan warga Balinya Cantik, yang itu dekat di kampung Emali. kalau kita melakukan upacara harus ada apa namanya orang-orang yang ada dalam ini cuma istilah yang misalnya pernyataan atau undangan itu kayak gitu. Nah, kalaupun dilakukan tapi dilakukan untuk 20 orang. Apa keunikan dari upacara adat yang ada di Bali? Ya banyak unikannya, ada suara gamelannya, kemudian orang-orang di sana juga sudah banyak sesuatu juga yang unik karena kan Bali ini tidak ada bisa kalian dapati di wilayah Pulau Jawa ataupun di Indonesia, cuma di Bali kalian bisa lihat. Nomor 3, bagaimana cara upacara adat Bali dapat menjadi daya tarik wisatawan? Itu tidak usah pakai cara pun wisatawan pasti sudah akan tertarik dengan apa budaya adat Balinya karena ini berbeda dengan adat-adat Jawa ataupun adat-adat lainnya di Indonesia. Karena kan Bali mayoritas penduduk agama Hindu, pasti sudah menjadi daya tarik wisatawan. Baik, sekian dulu. Ya, Terima kasih.